Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7 akan mempresentasikan hasil diskusi kami tentang transradial. Sebelumnya, izin memperkenalkan diri kami terlebih dahulu. Nama saya sendiri Farel Arfidirta dan teman saya ada Andara Febriana, Maisan Hasna, Nanda Mawada, dan Rifa Aprilia. Untuk penjelasan pertama akan disampaikan oleh Rifa. Baik, jadi di sini ada kasus pasien yang kita tanganin. Next. Oke, langsung saja ke masalah pasien. Jadi yang pertama, pasien ini mengalami amputasi radial kiri akibat cedera remuk dan kerusakan pembuluh darah yang cukup berat. Kemudian sensitif ringan, sensitivitas pada bagian distal residual limb, dan juga jaringan parut telah sembuh namun sedikit melekat atau adhesion ringan, dan anggota gerak sisa berbentuk konikal dengan panjang yang sedang. Kemudian di sini ada keterbatasan fungsional pasien. Yang pertama yaitu kehilangan fungsi precursus atau menggenggam pada tangan kiri, tidak mampu melakukan gerakan power grip, hook grip, cylindrical grip, juga spesifik spherical grip maupun precision grip, sehingga tidak dapat menggenggam benda apapun. Kemudian kesulitan menggunakan peralatan konstruksi, tidak dapat mengoperasikan alat seperti bor, palu, obeng, tang, dan alat ukur yang memerlukan pegangan serta stabilitas dengan kedua tangannya tersebut. Dan juga ketergantungan pada bantuan orang lain, sehingga pada saat melakukan pekerjaannya sendiri, pasien memerlukan bantuan kepada rekan kerjanya untuk pekerjaan yang memerlukan dua tangan, sehingga kemandiriannya berkurang. Dan penurunan efisiensi juga produktivitas kerja. Waktu penyelesaian pekerjaan jadi lebih lama karena banyak tugas yang harus dilakukan dengan satu tangannya atau juga memerlukan bantuan teman rekan kerjanya. Kemudian penurunan daya tahan saat bekerja. Penggunaan ekstremitas kanan secara terus-menerus menyebabkan benda kerja meningkat sehingga lebih mudah mengalami kelelahan. Selanjutnya, akan dijelaskan oleh Nanda. Oke, selanjutnya ada temuan klinis. Yang pertama di sini kita bisa lihat dari kondisi sisa anggota gerak stam. Yang pertama ada bentuk konikal atau conical shape dengan panjang sedang atau medium length. Lalu ada jaringan lunak pada area distal cukup memadai, serta kondisi kulit pasien dalam kondisi yang masih sehat. Terus ada terdapat jaringan parut yang sudah sembuh dengan baik meski sedikit melekat atau adherens. Lalu adanya sensitivitas yang ringan pada bagian distal stamnya. Lalu ada no phantom limb pain atau fungsi otot dan sendi, yang dimana lingkup gerak sendi atau ROM penuh pada bahu atau shoulder dan siku elbow, serta kekuatan otot yang maksimal, M intinya 5 derajat pada bahu dan siku, dan memiliki rotasi lengan bawah atau forearm rotation yang masih fungsional serta tidak dapat kontraktur pada sendi. Lalu ada ekstremitas-ekstremitas lainnya seperti ekstremitas atas bagian kanan, yang dimana bagian kanan ini merupakan sisi bagian yang sangat sehat. Lalu normal dan tidak mengalami gangguan. Lalu ada prescription-nya. Yang pertama ada device, yang dimana device kita memakai body powered cable dengan soket plug fit atau standar, dengan trim length anterior enough to allow full elbow flexion, atau medial atau lateralnya di sini distal to epicondyles. Terus ada posteriornya, yang dimana level of olecranon full
for full range of supination information, yang dimana ada terminal device-nya menggunakan voluntary opening slip hook dan harness-nya menggunakan shoulder, sandal, and chest strap. Selanjutnya akan dibacakan oleh Farel. Yang selanjutnya ada komponen. Yang pertama itu ada saddle pad. Itu bagian lebar dari bahan kulit atau anyaman khusus atau webbing yang diletakkan di atas bahu sisi yang sakit atau diamputasi untuk membagikan beban berat. Dan selanjutnya ada suspension strap, tali bagian depan dan belakang yang menghubungkan bantalan bahu ke komponen lengan atau soket prostesis. Yang selanjutnya chest strap, sabuk melingkar di dada yang berfungsi untuk mengunci dan menstabilkan posisi bantalan bahu agar tidak bergeser. Yang terakhir ada cincin pengait atau dead ring, besi kecil tempat jalur tali kontrol atau kabel penggerak mekanis terhubung. Yang selanjutnya ada prosthetic goal. Yang pertama itu mengembalikan kemampuan menggenggam dan memanipulasi benda untuk menunjang pekerjaan konstruksi atau bor, palu, obeng, atau ukur. Yang kedua menyediakan fungsi stabilisasi dengan kedua tangan sehingga pasien tidak bergantung pada rekan kerja. Yang ketiga meningkatkan efisiensi dan keselamatan kerja. Yang keempat, mengakomodasi bentuk anggota gerak sisa yang konikal dengan soket yang pas dan nyaman, serta mengatasi jaringan parut yang sedikit melekat agar tidak menimbulkan iritasi. Selanjutnya akan disampaikan oleh Andara. Baik, selanjutnya ada justifikasi klinis. Yang pertama itu ada body powered cable. Kami menggunakan ini untuk memanfaatkan gerakan bahu dan skapula yang masih utuh untuk menggerakkan kabel prostesis. Pasien memiliki ROM penuh, kekuatan otot 5/5 dan rotasi lengan bawah fungsional, sehingga mampu mengoperasikan prostesis dengan baik. Selain itu lebih ringan, kuat, dan ekonomis untuk pekerjaan konstruksi. Selanjutnya ada plug fit socket, non-self-suspending, cocok karena residual limb berbentuk conical, panjang sedang, kulit sehat, dan jaringan lunak di sel memadai. Soket memberikan distribusi tekanan yang baik, nyaman, dan stabil selama penggunaan. Selanjutnya kami menggunakan voluntary opening split hook untuk menggantikan fungsi tangan untuk grasp and pinch, sesuai dengan pekerjaan pasien yang membutuhkan pegangan kuat dan presisi saat menggunakan bor, palu, obeng, dan alat ukur. Lebih tahan lama dan fungsional dibanding tangan kosmetik. Yang terakhir, kami menggunakan shoulder saddle and chest strap harness untuk memanfaatkan gerakan bahu dan skapula untuk menghasilkan tarikan kabel serta menjaga suspensi prostesis. Biasanya ini cocok untuk aktivitas heavy duty karena memberikan stabilitas yang baik saat mengangkat beban dan bekerja di lingkungan konstruksi. Selanjutnya akan saya kembalikan kepada moderator. Baik, ini untuk referensi dari kami. Mungkin sekian dan cukup untuk presentasi dari kami. Untuk kurang dan lebihnya kami mohon maaf. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Audio Jungle.